Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas mengenai isim mu'rab. Isim ditinjau dari perubahan akhir kata ada dua jenis. Yang pertama mu'rab, yang kedua mabni. Mu'rab adalah kelompok kata yang bisa berubah keadaan akhir katanya seiring perbedaan kedudukan kata tersebut di dalam kalimat. Mu'rab ada dua. Yang pertama berubah harokat, yaitu kata yang perubahannya dari sisi harokatnya. Kelompok kata yang termasuk jenis ini adalah isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Selanjutnya yang kedua berubah huruf, yaitu kata yang berubah bukan harokat akhirnya, melainkan hurufnya. Kelompok kata yang masuk jenis ini adalah musanna, jamak muzakkar salim, dan isim-isim yang 5. Selanjutnya untuk memahami mengenai materi isim mu'rab, berikut ini ada tabel isim mu'rab dan tanda i'rabnya. Namun sebelum kita membahas mengenai tabel isim mu'rab dan tanda i'rabnya, kita perhatikan dulu arti atau makna dari i'rab, di mana i'rab ini adalah perubahan keadaan akhir kata. Kata yang bisa berubah keadaan akhirnya disebut mu'rab. Dan isim yang bisa berubah keadaan akhir katanya disebut isim mu'rab. Begitu pula dengan fi'il. Fi'il yang bisa berubah keadaan akhir katanya disebut fi'il mu'rab. I'rab ada 4. Yang pertama rofa. Rofa ini mewakili mu'rab dengan tanda asalnya dhammah. Nah, nanti dia juga ada yang berubah dengan huruf. Kata yang menduduki kedudukan rofa disebut marfu, baik fi'il atau isim. Selanjutnya yang kedua nasab. Nasab mewakili mu'rab dengan tanda asalnya fathah. Nah, nasab juga memiliki perubahan huruf. Kata yang menduduki kedudukan nasab disebut mansub, baik fi'il atau isim. Selanjutnya yang ketiga adalah jar. Jar mewakili mu'rab dengan tanda asalnya kasroh. Nah, jar juga memiliki perubahan dengan huruf. Kata yang menduduki kedudukan jar disebut majrur. Jar merupakan tanda khusus isim, jadi tidak ada pada fi'il. Selanjutnya yang terakhir adalah jazm. Jazm mewakili mu'rab dengan tanda asalnya adalah sukun. Kata yang menduduki kedudukan jazm disebut majzum. Jazm merupakan tanda khusus untuk fi'il. Setelah kita memahami mengenai i'rab, maka mudah kita memahami tabel isim mu'rab dan tanda i'rabnya. Selanjutnya kita perhatikan tabel isim mu'rab dan tanda i'rabnya. Di mana pada tabel ini ada kolom isim-isim. Di sini berisi mengenai isim apa saja yang termasuk isim mu'rab. Berikutnya ada kolom marfu. Di sini berisi contoh kata ketika marfu dan tanda marfu'nya. Selanjutnya ada kolom mansub. Di sini juga berisi contoh kata ketika mansub dan tanda mansubnya. Berikutnya adalah kolom majrur. Di sini juga akan berisi contoh kata ketika majrur dan tanda majrurnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai isim mufrad, di mana kita telah mempelajari mengenai isim mufrad ini adalah isim yang berjumlah 1. Contoh kata yang termasuk isim mufrad di sini adalah muslimun. Nah, di sini kata muslimun ini keadaannya marfu
dengan tanda marfu'nya adalah dhammah. Selanjutnya ketika kata muslimun ini dalam keadaan mansub, dia menjadi musliman, di mana tanda mansubnya adalah fathah. Selanjutnya kata muslimun ini ketika dia majrur menjadi muslimin, di mana tanda majrurnya ini adalah kasroh. Walaupun keadaan akhir harokatnya berbeda-beda, namun artinya ketiga kata ini sama, yaitu seorang muslim. Perbedaan harokat akhir kata pada isim mufrad ini menunjukkan perbedaan kedudukan kata ini dalam kalimat. Misalkan ketika dia keadaan marfu, salah satu kedudukannya sebagai subjek dalam kalimat. Begitu pula keadaannya ketika dia mansub, salah satu kedudukannya kata tersebut sebagai objek. Selanjutnya ketika kata ini majrur, salah satu kedudukannya dalam kalimat adalah ketika bertemu huruf jar. Hal ini nanti dapat kita lebih paham ketika kita sudah membuat kalimat. Contoh kata selanjutnya masih diisi mufrad adalah kata kitabun. Nah, di sini kata kitabun ini dalam keadaan marfu, di mana tanda marfu'nya adalah dhammah. Selanjutnya kata kitabun ketika mansub menjadi kitaban, di mana tanda mansubnya adalah fathah. Selanjutnya kata kitabun ketika majrur itu menjadi kitabin, di mana tanda majrurnya adalah kasroh. Maka untuk isim mufrad dapat disimpulkan ketika harokat terakhirnya dhammah, berarti kata ini keadaannya marfu. Ketika harokat terakhirnya fathah, berarti kata ini keadaannya mansub. Ketika harokat terakhirnya kasroh, berarti kata ini keadaannya majrur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isim musanna, di mana kita telah mempelajari isim musanna adalah isim yang jumlahnya 2. Nah, di sini kita menggunakan kata muslimani. Ini berasal dari mufradnya muslimun. Masih ingat ya mengenai materi musanna? Jika kita ingin merubah kata menjadi jumlahnya 2, dari mufradnya tinggal ditambah ani atau aini. Nah, di sini kata muslimani ini dalam keadaan marfu, di mana tanda marfu'nya adalah alif. Nah, ini yang dimaksud dengan berubah huruf. Kalau sebelumnya kata muslimun itu berubah harokat. Nah, di sini kata muslimani tanda marfu'nya adalah alif. Karena kalau kita perhatikan bentuk isim musanna ini akhirannya sama, yaitu huruf nun dengan harokat kasroh. Maka untuk tanda marfu'nya ini adalah alif. Selanjutnya kata muslimani ketika keadaannya mansub ini menjadi muslimaini, di mana tanda mansubnya adalah ya. Selanjutnya kata muslimani ketika majrur ini sama dengan bentuk mansubnya yaitu muslimaini. Tanda majrurnya juga sama ya, hanya saja nanti yang membedakan ketika di dalam kalimat, di mana kalau majrur ini salah satunya bertemu dengan huruf jar, sedangkan kalau mansub salah satu kedudukannya nanti sebagai objek. Kata muslimani dan muslimaini ini memiliki arti yang sama, yaitu 2 orang muslim. Selanjutnya di contoh berikutnya masih diisi musanna. Di sini ada kata kitabani. Nah, di sini juga keadaannya marfu dengan tanda marfu'nya adalah alif. Kata kitabani ketika mansub ini berubah menjadi kitabaini, di mana tanda mansubnya adalah ya. Selanjutnya kata kitabani ketika majrur ini menjadi kitabaini, di mana tanda majrurnya adalah ya, sama dengan mansubnya.
Hanya saja nanti yang membedakan adalah kedudukannya di dalam kalimat. Kata kitabani dan kitabaini ini memiliki arti yang sama, yaitu dua buah buku. Maka dapat disimpulkan bahwa isim musanna berubahnya dengan huruf, di mana ketika marfu, tanda marfunya adalah alif, ketika mansub, tanda mansubnya adalah ya, ketika majrur, tanda majrurnya adalah ya. Selanjutnya kita perhatikan jamak muzakkar salim, di mana jamak muzakkar salim ini adalah isim yang jumlahnya jamak atau lebih dari 2. Nah, di sini kata yang termasuk jamak muzakkar salim contohnya adalah muslimuna. Kata muslimuna ini dalam keadaan marfu dengan tanda marfu'nya adalah wawu. Karena kalau kita perhatikan huruf terakhir dari kata yang termasuk jamak muzakkar salim ini semuanya sama, yaitu nun dengan harokat fathah. Selanjutnya ketika keadaannya mansub, maka kata muslimuna ini menjadi muslimina, di mana tanda mansubnya adalah ya. Begitu pula ketika keadaan majrur, ini katanya sama dengan mansub, yaitu muslimina dengan tanda majrurnya adalah ya. Ini yang membedakan nanti ketika kedudukan kata ini di dalam kalimat. Walaupun keadaan huruf akhir atau tanda i'rab dari ketiga kata ini berbeda, namun ketiga kata ini memiliki arti yang sama, yaitu orang-orang muslim. Maka dapat disimpulkan bahwa jamak muzakkar salim ini berubahnya dengan huruf. Ketika marfu, tanda marfu'nya dengan waw, ketika mansub dengan ya, dan ketika majrur itu juga dengan ya. Selanjutnya kita ke jamak muannats salim, di mana jamak muannats salim ini adalah isim yang menunjukkan jumlahnya jamak atau lebih dari 2, namun untuk muannats, untuk perempuan. Nah, di sini contoh kata yang termasuk jamak muannats salim adalah muslimatun. Nah, di sini kata muslimatun ini keadaannya marfu. Tanda marfu'nya adalah dhammah. Kita perhatikan harokat terakhirnya ya. Nah, di sini ketika kata muslimatun dalam keadaan mansub ini menjadi muslimatin. Nah, di sini tanda mansubnya adalah kasroh. Selanjutnya ketika kata muslimatun ini dalam keadaan majrur, ini menjadi muslimatin, sama dengan ketika mansub. Ada majrurnya dengan kasroh. Walaupun ketiga kata ini memiliki harokat akhir yang berbeda, namun memiliki arti yang sama, yaitu para muslimah, atau bisa juga orang-orang muslim perempuan. Maka dapat disimpulkan untuk jamak muannats salim adalah perubahannya dengan harokat, di mana ketika marfu dia dengan dhammah dan ketika mansub itu dengan kasroh, ketika majrur juga dengan kasroh. Selanjutnya kita ke jamak taksir. Nah, di sini jamak taksir itu ada 2, ada yang bertanwin dan ada yang tidak bertanwin. Yang tidak bertanwin ini masuk ke kelompok isim ghairu munshorif, di mana kita sudah membahas mengenai isim ghairu munshorif pada video sebelumnya. Jamak taksir yang memiliki pola khas itu masuk kelompok isim ghairu munshorif. Nah, ini ada pada poin ke-9 pada pembahasan mengenai isim ghairu munshorif di video sebelumnya. Nah, ini yang termasuk jamak taksir adalah yang bertanwin. Contohnya kutubun. Ini berasal dari kata mufradnya adalah kitabun, yang artinya buku. Nah, di sini kata kutubun ini masuk keadaan marfu dengan tanda marfu'nya adalah dhammah. Nah, ketika mansub, kata kutubun ini menjadi kutuban, di mana tanda mansubnya adalah fathah. Selanjutnya ketika keadaan majrur, kata kutubun ini menjadi kutubin, di mana keadaan majrurnya adalah kasroh. Walaupun harokat akhirnya berbeda-beda, namun ketiga kata ini memiliki arti yang sama, yaitu buku-buku.
Hanya saja yang membedakan adalah kedudukan kata ini nanti di dalam kalimat. Maka dapat disimpulkan bahwa jamak taksir ini perubahannya secara harokat, di mana ketika marfu, tanda marfu'nya adalah dhammah, ketika mansub, tanda mansubnya adalah fathah, ketika majrur, tanda majrurnya adalah kasroh. Selanjutnya kita ke isim maksur. Nah, di sini isim maksur yang dimaksud adalah isim yang huruf terakhirnya berupa alif bengkok, di mana alif bengkok ini seperti ya, namun tidak ada titiknya. Nah, di sini contoh kata yang termasuk isim maksur adalah al-fatah. Nah, di sini kata al-fatah ini terakhirnya adalah alif, di mana alif ini tidak bisa diberi harokat. Maka kata al-fatah ketika marfu, tanda marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Nah, kata muqaddarah ini artinya tersembunyi, jadi dengan dhammah yang tersembunyi. Selanjutnya, kata al-fatah ketika mansub juga al-fatah, namun tanda mansubnya dengan fathah muqaddarah, fathah yang tersembunyi. Begitu pula keadaannya ketika majrur. Ini kata al-fatah, ketika majrur, tanda majrurnya ini dengan kasroh muqaddarah, yaitu kasroh yang tersembunyi. Seolah-olah kalau kita lihat ketiga kata ini memiliki bentuk yang sama. Namun nanti ini akan berbeda ketika kata ini menempati kedudukannya di dalam kalimat. Masih di contoh isim maksur, di sini ada kata Salma, di mana Salma ini adalah nama perempuan. Sama seperti al-fatah, kata Salma ini ketika marfu, itu tanda marfu'nya dengan muqaddarah, karena huruf terakhirnya adalah alif, di mana alif ini tidak bisa diberikan harokat. Selanjutnya ketika mansub, nah di sini kata Salma ini tanda mansubnya dengan fathah muqaddarah, yaitu fathah yang tersembunyi. Ketika majrur, kata Salma ini, maka tanda majrurnya itu dengan kasroh muqaddarah, yaitu kasroh yang tersembunyi. Maka dapat disimpulkan bahwa isim maksur ini perubahannya secara harokat, namun dia bentuknya muqaddarah, tersembunyi, di mana bentuk marfu'nya pada isim maksur ini adalah tanda marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, dan ketika mansub, tanda mansubnya dengan fathah muqaddarah, ketika majrur dan tanda majrurnya dengan kasroh muqaddarah. Selanjutnya kita ke isim mankus. Nah, di sini isim mankus ini adalah isim yang huruf terakhirnya adalah ya sukun. Di mana di sini contoh kata yang termasuk isim mankus adalah al-qadi. Nah, di sini kata al-qadi dalam keadaan marfu dengan tanda marfu'nya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang tersembunyi. Hal ini untuk meringankan pengucapan. Ketika keadaannya mansub, maka kata al-qadi ini menjadi al-qadiyah. Nah, di sini tanda mansubnya dengan fathah yang tampak. Karena harokat fathah ini dalam bahasa Arab, harokat yang mudah dalam pengucapan atau pelafalan. Selanjutnya ketika majrur, al-qadi ini tetap al-qadi. Sehingga dalam keadaan majrur, tanda majrurnya dengan kasroh muqaddarah, kasroh yang tersembunyi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa isim mankus ini perubahannya dengan harokat. Hanya saja harokatnya ada yang tersembunyi dan ada yang tampak. Ketika marfu, maka tanda marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang tersembunyi. Ketika mansub, dia tanda mansubnya dengan fathah yang tampak. Dan ketika majrur, tanda majrurnya dengan kasroh muqaddarah, kasroh yang tersembunyi. Selanjutnya kita ke isim ghairu munsorif, di mana isim ghairu munsorif ini adalah isim yang tidak boleh bertanwin. Nah, di sini contoh kata yang termasuk isim ghairu munsorif adalah Maryamu, di mana Maryamu ini nama wanita. Dan di sini kata Maryamu ini dalam keadaan marfu dan tanda marfu'nya adalah dhammah.
Selanjutnya ketika keadaannya mansub, kata Maryamu ini menjadi Maryama. Dan tanda mansubnya adalah fathah. Selanjutnya ketika majrur, kata Maryamu ini menjadi Maryama. Sama dengan ketika mansubnya. Karena isim ghair munsharif ini tidak boleh berharokat kasroh. Pengganti kasrohnya adalah fathah. Karena tanda asal untuk keadaan majrur ini kasroh. Sedangkan isim ghair munsharif tidak boleh kasroh. Selanjutnya kita ke isim-isim yang 5, di mana ada 5 kata yang termasuk isim-isim yang 5, yaitu abun artinya ayah, ahun artinya saudara laki-laki, hamun artinya ipar, famun artinya mulut, dzu artinya yang memiliki. Kelima kata ini berlaku isim-isim yang 5 ketika disandarkan kepada isim ma'rifah. Nah, di sini salah satu contohnya adalah kata abun, ini disandarkan kepada domir kepemilikan ka, yang artinya kamu. Nah, di sini kata abun ketika disandarkan tanwinnya hilang dan ditambah huruf waw sehingga menjadi abuka. Nah, kata abuka ini ada dalam keadaan marfu, di mana tanda marfu'nya adalah waw. Selanjutnya ketika keadaannya mansub, kata abuka ini menjadi abaka, di mana huruf wawnya berubah menjadi alif dan tanda mansubnya adalah alif. Selanjutnya ketika keadaannya majrur, kata abuka ini menjadi abika, di mana huruf wawnya menjadi ya dan tanda majrurnya adalah ya. Hal ini bisa juga diterapkan untuk kata ahun, hamun, dan dzu. Namun untuk kata famun yang artinya mulut ketika disandarkan kepada kata yang lain yang termasuk kelompok isim ma'rifah, ini mimnya hilang lalu ditambah waw. Nah, di sini menjadi fuka yang artinya mulutmu. Nah, di sini kata fuka ini dalam keadaan marfu, di mana tanda marfu'nya adalah huruf waw. Selanjutnya ketika mansub, kata fuka ini menjadi faka, di mana huruf wawnya ini diganti dengan alif dan tanda mansubnya adalah alif. Selanjutnya ketika majrur, maka kata fuka ini menjadi fika, di mana huruf wawnya diganti dengan huruf ya dan tanda majrurnya dengan huruf ya. Maka dapat disimpulkan untuk isim-isim yang 5 ini memiliki ciri khas ketika dia disandarkan dalam keadaan marfu, itu tanda marfu'nya dengan waw. Jadi ada tambahan huruf waw. Dan ketika mansub, mansubnya dengan alif. Dan ketika majrur, majrurnya dengan ya. Demikian materi untuk isim mu'rab dan tanda i'rabnya. Semoga bisa dipahami. Dan ini perubahannya harus dihafal karena ini menunjukkan kedudukan kata di dalam kalimat. Demikian untuk materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.